Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim SPD MM. Yang saya hormati Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IBB, Ibu Nuria Septiana SPD, dan juga wali kelas saya Miss Hani Astuti SPD, juga seluruh Dewan Guru dan staf di Masa 1 Bandar Lampung dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindya Gintan Aulia. Saya adalah salah satu murid dari kelas 11 IBB. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang peta imajinasi yang telah saya buat, yaitu cerpen. Seperti yang kita ketahui, cerpen adalah cerita pendek. Artinya, cerpen itu adalah sebuah prosa atau karangan bebas yang memiliki sifat fiktif, yaitu sifat yang tidak nyata. Di dalam cerpen ini terdapat satu tokoh utama, konflik yang sederhana, dan juga alur yang singkat. Cerpen tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Mari kita berlanjut ke ciri-ciri cerpen. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan penjelasan yang telah tadi saya paparkan. Yang pertama, cerpen ini bersifat fiktif ya teman-teman. Jadi fiktif itu artinya cerita yang tidak nyata, yaitu hanya berupa hayalan dari penulis itu sendiri. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Setelahnya yaitu bisa habis dibaca dalam 1 kali duduk. Jadi cerpen ini sifatnya pendek dan ringkas, singkat, mudah dipahami. Slice of life. Apa sih yang dimaksud dengan slice of life? Jadi slice of life adalah sebagian dari cerita kehidupan kita. Jadi cerpen ini biasanya menggantung cerita-cerita yang terjadi di kehidupan kita dan mengandung pesan moral yang mendalam. Karakternya sederhana dan juga alurnya adalah alur yang singkat dan mudah dipahami. Memiliki hanya satu konflik di dalam satu cerita. Selanjutnya kita berlanjut ke struktur. Di sini struktur cerpen yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan yang terletak di awal paragraf di dalam teks cerpen. Pengenalan apa sih yang terdapat di dalam orientasi? Yang pertama adalah pengenalan latar. Latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan juga pengenalan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Biasanya tokoh utama yang keluar di bagian orientasi. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah tempat terjadinya konflik, di mana konflik itu memuncak. Alurnya ini alur naik ya teman-teman. Nah, komplikasi ini adalah sebuah kejadian yang mengandung sebab dan akibat, di mana pada yang terakhir resolusi adalah penyelesaian dari konflik yang terjadi di dalam cerpen. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Di dalam cerpen ada yang namanya unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada di dalam cerpen itu. Unsur intrinsik ini mengandung beberapa aspek. Yang pertama adalah tema. Tema adalah inti cerita. Tema adalah gagasan utama dari cerita tersebut. Apabila temanya pendidikan, maka yang akan terjadi di dalam cerpen tersebut tidak akan jauh-jauh dari dunia pendidikan. Misalnya anak sekolah seperti kita, remaja yang sedang jatuh cinta di SMA mungkin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada alur. Alur adalah plot atau jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada latar. Latar itu adalah keterangan di dalam cerpen. Keterangan mengenai apa sih? Keterangan mengenai tempat, keterangan mengenai waktu, keterangan mengenai suasana. Biasanya latar ini terletak di awal paragraf atau di bagian orientasinya cerpen. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang atau nama-nama yang terkandung di dalam cerpen, sedangkan penokohan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh tersebut. Nah, contoh penokohan nih, yang pertama ada protagonis, ada antagonis, ada figuran, ada tritagonis. Protagonis adalah karakter yang dimiliki oleh pemeran utama. Selanjutnya adalah antagonis, adalah karakter yang dimiliki oleh orang yang berseberangan dengan karakter utama. Selanjutnya adalah figuran, figuran adalah pelengkap cerita, dan tritagonis adalah tokoh-tokoh yang netral.
Di unsur intrinsik ada yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa ini menentukan apakah cerita cerpen tersebut menganut gaya bahasa yang baku, semi baku, atau tidak baku. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini bisa dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya adalah sudut pandang orang pertama serba tahu. Jadi sudut pandang orang pertama biasanya sudut pandang seorang yang mengalami cerita itu sendiri. Contoh pembawaannya adalah seperti ini. Aku kemarin berjalan-jalan dengan ibu ke pasar. Itu sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah sudut pandang dari penulis. Jadi penulis membawakan cerpennya dengan nama dari tokoh tersebut. Tokoh yang ada di dalam cerpennya. Misal, Ani pergi ke pasar bersama ibunya. Itu adalah sudut pandang dari orang ketiga. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat bisa kita jadikan pesan moral, yaitu pesan-pesan yang terkandung di dalam cerpen. Biasanya amanat ini terletak di resolusi atau akhir dari sebuah cerita cerpen. Oke, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Apa saja sih yang terkandung di dalam unsur ekstrinsik? Yang pertama ada nilai-nilai di dalam cerpen itu sendiri. Nah, biasanya cerpen ini terbagi menjadi beberapa nilai. Yang pertama ada nilai moralnya, ada nilai pendidikan, ada nilai budaya, ada nilai politik, ada nilai agama. Kita bisa membahasakan bahwasanya nilai ini merupakan konten atau tema atau pesan moral yang akan disampaikan oleh penulis di dalam cerpennya. Nah, yang terakhir adalah biografi penulisnya. Biografi penulisnya itu adalah perjalanan hidup dari penulis atau kisah dari penulis dan pengarang. For your information, biasanya cerpen atau karangan seseorang merupakan gambaran dari pengetahuan orang itu sendiri. Apabila seorang sufi menulis sebuah cerita fiksi, maka fiksi yang akan dia tulis adalah mengenai tentang keagamaan. Apabila seorang politikus membuat sebuah karangan fiksi, maka yang akan dia ceritakan adalah pengalamannya dalam berpolitik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.